warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Kapwanti dengan NIM 28921502007 dari Program Studi Manajemen kelas reguler plus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang desain produk dari mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Yang pertama ada desain produk. Desain produk merupakan salah satu strategi bersaing. Oleh sebab itu, desain produk yang akan diproduksi harus sudah mengantisipasi hal-hal ke depan, serta disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang pertama, umur suatu produk baru. Umur suatu produk baru dimulai sejak terselesaikannya desain produk baru, pendefinisiannya ke dalam strategi operasional, dan pengaplikasian produk tersebut sesuai dengan peluang yang ada. Faktor-faktor yang menentukan peluang tersebut antara lain perubahan-perubahan dan perkembangan ekonomi, serta perubahan sosial, demografis, teknologi, politik, dan hukum. Analisis produk berdasarkan nilai. Efektivitas manajemen operasional dapat diciptakan melalui analisis nilai produk atau product by value analysis. Produk yang kontribusinya sangat besar dalam penerimaan total sales dapat dikembangkan dengan jalan diferensiasi produk atau pengembangan lini produk. Yang ketiga, tujuan pengembangan produk. Suatu pengembangan produk ditujukan untuk meningkatkan arus kas, total penerimaan, total penjualan, dan laba bersih, serta menganalisis dan memastikan agar biaya tetap efisien. Yang keempat, tahapan pengembangan produk. Tidak secara harfiah mengembangkan produk dalam bentuk nyata, namun lebih kepada konsep rangkaian kopi, video, gambar, hingga purwarupa dari produk yang akan diluncurkan. Jika tahapan analisis bisnis selesai dilakukan dan produk memiliki prospek yang bagus, baru kemudian produk dibuat secara real. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam desain produk ialah yang pertama, keutuhan desain, perkecil variasinya, sederhana, memudahkan assembling. Yang kedua, modular design. Susun bagian-bagian produk sesuai modul, mudah untuk mengganti atau memperbaiki. Yang ketiga, ada desain dengan bantuan komputer atau CAD. Yang keempat, analisis nilai atau teknis, keandalan, cash flow, dan sebagainya. Dan yang kelima, environmentally friendly design atau desain ramah lingkungan. Materi yang kedua ada desain jasa. Agar mampu memberi pelayanan terbaik bagi konsumen, perusahaan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya ialah mengurangi keluhan konsumen
agar bisa diantisipasi secara maksimal oleh perusahaan. Maksimalisasi pelayanan bagi konsumen dapat diwujudkan dengan cara berikut. Yang pertama, membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan atau mengikuti dan mempertimbangkan permintaan pelanggan. Yang kedua, mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan, atau desain dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan. Yang ketiga, mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pembuatan desain dan pelaksanaan pengiriman. Yang terakhir ada strategi proses. Dalam manajemen operasional, strategi proses disebut sebagai strategi transformasi input menjadi output. Strategi ini disusun agar perusahaan bisa memproduksi produknya sesuai dengan keinginan konsumen yang dinamis, untuk kemudian dijalankan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien. Pengimplementasian strategi proses operasional bisa dijalankan sesuai tujuan operasionalnya. Pengimplementasian tersebut juga sangat terkait erat dengan siklus hidup dari produk yang menjadi output dari keseluruhan proses operasional terkait. Manajer operasional bertugas menyusun strategi proses demi tercapainya sasaran operasi dan organisasi. Dalam sistem operasi terdapat 4 strategi proses, yakni sebagai berikut. Yang pertama, proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Proses produksi terputus-putus ialah suatu kegiatan operasional yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur untuk menghasilkan produk secara fleksibel. Proses intermittent ini merupakan sistem operasional yang tidak berstandar baku karena standarnya didasarkan pada keinginan pelanggan ketika melakukan pemesanan. Misalnya bengkelas yang menerima pesanan pembuatan teralis besi dengan standar tersendiri sesuai pesanannya tersebut. Contoh lainnya ialah restoran Chinese food yang menyiapkan menu sesuai dengan pesanan dan keinginan pelanggannya. Yang kedua, proses produksi kontinu. Proses produksi kontinu ialah proses produksi yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur dengan memperhatikan urutan dari setiap tahapan kegiatan atau routing dalam menghasilkan produk. Dalam proses ini, arus bahannya sudah terstandarisasi, misalnya produksi barang berupa teh botol yang telah terstandarisasi, serta usaha jasa berupa sistem pelayanan anjungan tunai mandiri atau automatic teller mesin yang telah diformat berdasarkan sistem interkoneksi antara kantor cabang dan pusatnya, maupun antar bank yang mempergunakan fasilitas sistem yang sama, misalnya sama-sama menggunakan Mastercard.
Yang ketiga ada proses produksi berulang atau repetitive process. Proses produksi berulang ialah proses produksi yang memadukan fungsi intermittent dan continuous process. Proses ini menggunakan berbagai jenis bagian dan bahan di antara proses yang kontinu. Contohnya ialah manufaktur mobil dan motor, Rolls-Royce dan Harley-Davidson, serta restoran yang melayani banyak pelanggan dengan bermacam-macam menu. Yang keempat ada produksi massal atau mass customization. Produksi massal ialah proses produksi yang memadukan intermittent, continuous, dan repetitive proses. Dengan mempergunakan berbagai komponen bahan dan metode schedule produksi yang memprioritaskan kecepatan, pelayanan, sebagai contoh radio Eicinta yang melayani order dan memberi pelayanan seperti iklan radio, pengumuman kehilangan, barang, dan penyiaran berita nasional dan internasional, serta menerima dan menyalurkan informasi dari masyarakat yang mencakup wilayah siaran yang luas secara nasional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.